Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil survei sungai kelompok kami yang berlokasikan di Desa Pabrasan. Sebelum ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Gunawan Sandi dan anggota saya Muhammad Zairil Amin, Anda Maulana Putra, Nabilatus Zahra Noviandari, dan Diki Liluari Saputra. Baik, lanjut ke pembahasan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan, di antaranya pengertian hidrologi. Hidrologi menurut berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu air. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Kajian ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi, artinya air yang berada di udara dan berwujud gas, potamologi, aliran permukaan, limnologi, artinya air permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk, dan lain-lain. Geohidrologi yang artinya air tanah, dan kriologi artinya air yang berwujud padat seperti es dan salju, dan kualitas air. Siklus hidrologi. Ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui, yakni evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Berikut ini penjelasan tiap tahapnya. Yang pertama, evaporasi merupakan penguapan yang berasal dari air, baik dari samudra, laut, danau, rawa, sungai, bahkan bendungan sekalipun. Transpirasi merupakan penguapan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun binatang. Evapotranspirasi merupakan penguapan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Contohnya, di area persawahan terdapat genangan air dan juga tanaman. Evapotranspirasi penguapan dari air dan juga tanaman tersebut. Sublimasi merupakan penguapan yang berasal dari es di kutub atau puncak gunung tanpa melalui proses mencair. Dan kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel es di atmosfer, kemudian menyatu menjadi awan. Sedangkan adveksi merupakan proses perpindahan awan dari titik satu ke titik lainnya, tetapi masih dalam satu garis horizontal. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat pengaruh suhu udara yang tinggi dalam bentuk hujan. Runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah dan terjadi di permukaan bumi. Lalu, infiltrasi yaitu proses air dari presipitasi mengalir ke pori-pori tanah dan terakumulasi di tanah. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana siklus air itu terjadi, yaitu dimulai dari air laut, mengalami proses penguapan atau evaporasi menjadi gumpalan awan. Lalu gumpalan awan terbentuk, turunlah hujan. Turun hujan di daerah permukaan bukit, sebagian mengalami proses evaporasi lagi, sebagian diserap oleh tumbuhan atau pepohonan. Lalu dari pohon tersebut terjadilah proses transpirasi. Nah, beberapa air lagi itu diserap oleh permukaan tanah, sehingga dari permukaan tanah itu mengalir ke dalam tanah langsung menuju mata air, entah itu sungai atau laut, sehingga begitulah proses terjadinya siklus air terulang kembali. Pengertian sungai. Sungai atau kali adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai underground river.
Misalnya sungai bawah tanah di Gua Hang Son, Dong di Vietnam, sungai di bawah tanah di Yucatan, sungai di bawah tanah di Gua Pindul. Yang pertama, alur sungai. Alur sungai mengalir dari timur ke barat. Yang kedua, lembaran sungai. Lebar sungai 28 meter. Yang ketiga, posisi alur sungai, tengah. Kondisi vegetasi. Setelah kami menyurvei sungai yang berada di Dusun Salosa, Desa Pabrasan, Kecamatan Kota Sumeneb. Kondisi vegetasi di sekitar sungai memiliki berbagai tumbuhan, seperti rumput, pohon pisang, dan kondisi tanah yang kering ketika musim kemarau. Berikut kami lampirkan dokumentasi kegiatan survei sungai yang telah kami lakukan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.